Gara-gara dibantai Barcelona, timnas Indonesia langsung datangkan pelatih asal Jerman menggantikan Bima Sakti. Dampak besar Erick Thohir, pemain Tottenham, langsung datang ke Indonesia jalani proses naturalisasi. Liam Otoganal, pemain keturunan Indonesia, pesta 10 gol di debut Liga Belgia. Wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand jadi starter di laga KMSK Dense versus FC Dordrecht. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Gara-gara dibantai Barcelona, pelatih asal Jerman langsung datang ke Indonesia menggantikan Bima Sakti. Ya, konsultan timnas Indonesia U17 Frank Wormoed bakal sebulan berada di Indonesia. Dengan begitu, Frank Wormoed akan melebihi kesepakatan awal dengan PSSI. Diketahui Frank Wormoed awalnya bersepakat dengan PSSI untuk hanya sepekan berada di Indonesia. Wormoed merupakan calon direktur teknik PSSI yang baru dan akan menjalani tugasnya untuk menjadi pendamping Bima Sakti di jajaran staf pelatih timnas Indonesia U17. Ex-pelatih timnas Jerman U20 itu pun sudah hadir di Indonesia dan siap mendampingi timnas Indonesia U17. Nantinya Wormoed akan berada di Indonesia selama sebulan lebih. Setelah itu Wormoed akan datang ke Jerman. Dia akan mendampingi pemusatan latihan TC lanjutan skuad Garuda Asia di negaranya. Keputusan Wormoed berada sebulan di Indonesia pun di luar kesepakatan Wormoed dengan PSSI. Sebab tadinya Wormoed hanya akan berada di Indonesia selama sepekan. Ya, untuk coach Frank Wormoed, kemarin saya sudah makan siang dengan beliau. Dengan Indra Sapri, tadi pagi saya sudah dapat laporan dengan mendarat izin di Bali beliau, dia sudah menyepakati job back-nya, kata Erick Thohir. Jadi pendamping pelatih ada di belakang pelatih dan dia meninjau masukan yang diberikan sesuai masukan pelatih atau lewat kondisi pemain, lanjutnya. Frank Wormoed sudah hadir, beliau sebulan di Indonesia, dukung tim terutama di kepelatihan. Sebelum nanti sama-sama berangkat ke Jerman 2 bulan dan saat Piala Dunia U17 di sini. Dia ternyata mau sebulan di Indonesia melebihi kontraknya yang seminggu. Mudah-mudahan dia tidak cuma 4 bulan, bisa lebih panjang tapi yang sesuai kontrak sampai Piala Dunia U17. Tapi yang sesuai dengan kontrak sampai Piala Dunia U17, tutur pria yang juga menjabat sebagai BUMN tersebut. Di Jerman ada mini turnamen sebelum balik ke Indonesia, kurang lebih 10 hari sebelum Piala Dunia U17, lanjutnya. Ya, skuad terbaik terus dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ajang Piala Dunia U17 2023 sendiri akan bergulir di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Dampak besar Erick Thohir, pemain Tottenham Hotspur Gabriel Wilhoefking jalani proses naturalisasi. Ya, pemain Tottenham U18 Gabriel Wilhoefking ditantang Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk datang ke Indonesia. Erick Thohir sendiri menyatakan siap untuk mengurus proses naturalisasi gelandang 17 tahun itu jika ada minat dari sang pemain untuk membela timnas Indonesia. Gabriel Wilhoefking sejatinya pernah masuk dalam daftar pemain diaspora untuk menjalani seleksi timnas Indonesia U17. Pasalnya Gabriel Wilhoefking diketahui tidak memiliki paspor Indonesia. Sebab demikian, sang gelandang 17 tahun itu harus menjalani proses naturalisasi terlebih dahulu jika ingin membela skuad Garuda Asia. Belakangan ini Erick Thohir menantang Gabriel Wilhoefking datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Ex-presiden Inter Milan itu sendiri menyatakan siap untuk mengurus proses naturalisasi pemain Tottenham Hotspur U18 itu jika ada keinginan kuat dari yang bersangkutan. Ya, kalau memang hatinya Gabriel itu merah putih ya datang ke Indonesia. Urusan naturalisasi bisa kita urusin. Asal hatinya mau main di sini, ungkap Erick Thohir. Sebagai penegasan, Erick Thohir mengatakan pihaknya tidak mendiskriminasikan status pemain diaspora dan lokal karena semuanya punya kesempatan nama untuk membela Indonesia. Di sisi lain, ia menilai kehadiran pemain diaspora akan menambah opsi dan memperkukuh skuad Garuda Asia. Sebagai informasi, sejauh ini baru ada 4 pemain diaspora, yakni Welber Jardim, Aaron Liam Suitela, dan Igor Arung Bumi Sanders.
yang dipanggil untuk mengikuti uji coba timnas Indonesia U17 di Bali. Uji tanding itu sebagai persiapan menatap Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Pemain keturunan Indonesia Liam Otto Ganal pesta 10 gol di laga debutnya di Liga Belgia. Ya, satu lagi pemain keturunan Indonesia tampil gemilang dalam debut di kompetisi Eropa. Dia adalah Liam Otto Ganal yang menjalani debut bersama klub Liga Belgia Brezot VA. Bak mengalahkan sinar Marcelino Ferdinand, pemain keturunan Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan itu turut mencetak gol saat timnya berpesta 10-0 atas Wilsik. Sebagai tambahan informasi, ayah kandung dari Liam Otto Ganal memiliki nenek yang berasal dari daerah Sungkai, Kalimantan Selatan. Sementara itu ibunya justru memiliki darah campuran Jawa dan Suriname. Namun Liam Otto Ganal justru tercatat lahir di Nijmegen, Belanda pada 4 Mei 2004. Saat ini pemain yang berposisi sebagai gelandang itu masih berusia 19 tahun. Sempat menimba ilmu di Akademi Feyenoord, Liam hijrah ke Liga Belgia bersama Brezot. Musim lalu ia tampil untuk tim U23. Satu musim bersama tim muda, Liam akhirnya mendapatkan kontrak setahun di skuad utama Brezot. Hal tersebut diumumkan via Instagram resmi klub. Artinya dengan ini Liam bakal bermain di Liga 2 bersama Brezot. Situasi ini memungkinkan bagi dirinya untuk berhadapan dengan wonderkid timnas Indonesia sang superstar Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand jadi starter di laga KMSK DNC versus FC Dordrecht. Ya, wonderkid timnas Indonesia Marcelino Ferdinand kembali ujuk gigi di laga KMSK DNC versus Dordrecht. KMSK DNC yang berstatus sebagai tuan rumah kebobolan terlebih dahulu di awal pertandingan, tepatnya di menit ke-11, adalah Jaimiliano Pinas yang berhasil membobol gawang klub Marcelino Ferdinand itu, sekaligus membawa FC Dordrecht unggul 1-0 atas tuan rumah. Beruntung KMSK DNC mampu menyamakan kedudukan di menit ke-81. Sosok penyelamat KMSK DNC dari kekalahan adalah Lennart Martens yang sukses membobol gawang FC Dordrecht dan mengubah kedudukan menjadi 1-1 hingga laga berakhir. Dalam laga uji coba pramusim tersebut, Marcelino Ferdinand dipercaya pelatih KMSK DNC Mas Grosjean untuk tampil sebagai starter. Namun gelandang serang 18 tahun itu tidak mampu membobol gawang klub Liga 2 Belanda tersebut. Kendati demikian, dia menjadi pertama kalinya Marcelino Ferdinand tampil sebagai starter sepanjang pramusim. Ex pemain Persebaya Surabaya itu diplot sebagai pemain sayap kanan dalam formasi 4-3-3. Sayangnya Marcelino Ferdinand tidak dapat mencetak gol maupun assist di laga uji coba pramusim KMSK DNC itu. Wonderkid timnas Indonesia ini gagal memberikan kontribusi signifikan yang bermain selama 45 menit pertama. Marcelino Ferdinand pun ditarik keluar di babak kedua dan digantikan oleh Jurs Scrivers. Terlepas dari hal itu, laga uji coba tersebut diharapkan dapat menambah kepercayaan diri dan mentalitas Marcelino Ferdinand ke depannya. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.